Assalamualaikum, selamat datang dan selamat menyaksikan pemaparan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2020. Dengan penuh rasa bangga, saya Riri Agustin hadir menemani Anda untuk memandu acara ini yang telah diselenggarakan oleh Lebong TV dan dipersembahkan khusus untuk masyarakat Kabupaten Lebong. Acara ini disajikan untuk memberikan informasi siapakah calon bupati dan wakil bupati yang akan membawa Kabupaten Lebong menjadi kebanggaan kita bersama. Dalam sesi ini, kami informasikan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menampilkan dengan sebaik mungkin dan kami berikan durasi selama 15 menit untuk pemaparan visi dan misi. Pada kesempatan ini, kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Yang terhormat, Haji Arman Syah Mursalin SE sebagai calon bupati dan Mas Ropen Iriadi SE MSI sebagai calon wakil bupati. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV Lebong beserta seluruh pemirsa TV Lebong di wilayah Kabupaten Lebong. Baiklah, saya menyampaikan sedikit visi misi kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Lebong periode 2020-2024. Salah satunya mengenai pendidikan. Kami apabila nanti kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Lebong, kami akan menyekolahkan tiap tahunnya 10 orang putra-putri terbaik kita untuk disekolahkan berpendidikan kedokteran yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi untuk selama 5 tahun kita akan menyekolahkan 50 orang sekolah kedokteran. Dan kemudian kami akan memagangkan perawat-perawat kita ke Malaysia, khususnya ke MMC Malaysia, supaya standar perawat kita ini menjadi standar internasional. Ketiga, kami akan mendirikan setiap kecamatan puskesmas rawat inap dengan fasilitas penginapannya. Keempat, baru kita bangun rumah sakit wisata yang ada di Kecamatan Lebong Sakti di Ujung Tanjung, supaya orang-orang yang dari Curup, Kepayang, dan Linggau beserta Harga Makmur, Bengkulu Utara akan berobat ke wilayah Kabupaten Lebong. Karena kenapa? Sekarang ini kita pada umumnya kalau sakit tidak bisa kita rawat di puskesmas, maka kita merujuk ke rumah sakit di luar daerah. Itu bidang kesehatan. Di bidang pendidikan, saya akan menyekolahkan putra-putri terbaik kita di samping sekolah kedokteran, maka sekolah ke Aljazair, ke Arab Saudi. Karena kenapa? Banyak katakanlah anak-anak kita yang mendalami persoalan agama ini tidak meneruskan kepada sekolah-sekolah yang tepat. Ini akan kita sekolahkan di samping ke Mesir. Nah, supaya nanti standar katakanlah pendidikan agama kita ini supaya berstandar nasional. Ketiga, dalam pertanian. Pertanian ini sampai sekarang ini Kabupaten Lebong ini sering bercocok tanam itu 2 kali, tapi panennya hanya sekali. Keinginan kita supaya Lebong ini panen 2 kali, saya sudah berkonsultasi kepada Balai 7 Sumatera Barat bahwa kewenangan dari irigasi kita dari Bunguk Daro dan sampai Tunggang ini itulah kewenangan Balai 7 Sumatera Barat. Kita minta nanti mereka itu membuat katakanlah jalan inspeksi supaya kita bisa katakanlah membersihkan siring-siring ini setiap per 3 bulan sekali. Karena persoalan yang kita alami di Kabupaten Lebong ini adalah persoalan air.
Apabila nanti persoalan air itu sudah teratasi, maka kita nanti akan memberikan semacam bibit yang unggul, saprodi, dan lain-lain. Karena wilayah kita ini untuk katakanlah ekstensifikasi itu sangat sulit. Yang kita lakukan adalah intensifikasi terhadap pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Lebong ini. Di wilayah Kabupaten ini harus kita kelompokkan per kecamatan. Karena kecamatan Rimau Pengadang, Lebong Utara, Amen, Lebong Selatan, Taba Atas, itu berbeda cara melakukan katakanlah pembenahannya. Contohnya di Rimau Pengadang ini nanti kita akan memprioritaskan di sana kita berikan beberapa macam produk perkebunan seperti bibit durian, mangga, manggis, dan lain-lain. Nanti ini menjadi sentra, katakanlah sentra produksi daripada buah-buahan. Di Lebong Utara, itu kan kebanyakan petani adalah petani penggarap, bukan petani pemilik. Bagaimana strategi kita nanti supaya panen ini bisa 2 kali. Kalau panen ini bisa 2 kali, maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong ini bisa terjamin. Nah, karena produk beras kita ini sangat besar sekali dengan luas wilayah persawahan kita ini. Di samping itu juga kita akan mencoba membuat beberapa pionir kolam edras yang dikelola oleh OMS. Nanti OMS ini yang mengelola kolam edras ini supaya ikan-ikan yang tadinya kalau kita di musim paceklik ikan itu masuk daripada Linggau, Curup, dan Utara, bisa kita atasi tersendiri. Banyak program yang akan kita laksanakan. Soal Kesra, nanti program kita, kalau kita menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebong, maka kita akan mengumrohkan setiap tahunnya 100 orang untuk pengurus masjid, imam masjid, garim, bilal, dan guru ngaji. Setiap tahunnya itu sekitar 100 orang, karena satu orang itu membutuhkan sekitar 28 juta. Berarti kalau 100 orang membutuhkan 2,8 miliar. Jadi efek sampingnya itu sangat kuat. Untuk apa kita membangun masjid dengan kubah emas, tapi jemaahnya tidak ada? Ini kita coba nanti, katakanlah mengumrohkan setiap tahunnya, itu sekitar 100 orang. Jadi kalau 5 tahun, bupati ini atau 4 tahun, berarti sekitar 400 orang bisa kita umrohkan dalam jabatan kami. Dan selanjutnya, untuk SDM. SDM ini akan kita sekolahkan untuk golongan 3B, 3C itu ke luar negeri sesuai dengan spek ilmunya masing-masing. Contoh, kalau nanti ke administrasi akan kita sekolahkan ke Singapura, kalau nanti kehutanan itu akan kita sekolahkan ke Malaysia, pertanian ke Thailand, dan arsitektur ke Inggris, dan macam-macam. Supaya SDM kita 5 tahun ke depan itu sudah terjamin, terjaga, katakanlah ketersediaannya untuk Kabupaten Lebong. Dan selanjutnya kita ini banyak persoalan di Lebong. Salah satunya persoalan adalah PDAM. Air kita banyak, tapi di rumah-rumah itu untuk mandi dan memasak itu air tidak ada. Ini persoalan yang sampai sekarang ini belum terpecahkan. Masa dari 100 orang masyarakat kita ini tidak mampu menjadi kepala PDAM. Ini ada apa? Ini harus kita tuntaskan supaya masyarakat kita ini bisa katakanlah menikmati air yang ada di Kabupaten Lebong ini. Selanjutnya kita akan mendirikan beberapa BUMD tentang mungkin beras, padi. Karena sekarang ini banyak padi kita ini dijual ke daerah pada saat waktu panen. Setiap panen padi kita dijual ke Linggau, ke Curup, dan lain-lain. Ini nanti akan kita buat semacam BUMD yang membeli gabah dari petani ini yang kita kelola nanti. Kita punya rice milling di Pelabuhan Talang Leak, akan kita jadikan padi ini nanti menjadi beras premium. Inilah yang bisa keluar dari Kabupaten Lebong. Nanti dibarengi dengan perda untuk membatasi, katakanlah melarang orang membawa padi keluar daerah. Jadi beberapa katakanlah program visi misi ini sangat sederhana. Ya mudah-mudahan nanti ke depan visi misi ini bisa kita laksanakan pada tahun kedua. Selanjutnya jalan kita ini jalan provinsi. Dari Bengkulu sampai ke utara ini adalah tanggung jawab provinsi. Sampai ke Tenong. Ini akan kita tingkatkan ke
Balai 3 Sumatera Barat menjadi jalan negara, menjadi tanggung jawab negara. Jalan kabupaten, ada sebagian jalan kabupaten nanti akan kita usulkan menjadi jalan provinsi, supaya tanggung jawab dari kabupaten ini dan akan kita, kalau nanti jalan ini sudah kita tingkatkan menjadi jalan negara, maka akan kita programkan khusus untuk pariwisata. Saya ingin pariwisata di Lebong ini lebih maju dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Karena kita mempunyai potensi, katakanlah yang cukup untuk dijual di beberapa provinsi seperti Danau, air terjun, macam-macam yang ada di Kabupaten Lebong ini. Nanti kita coba membuat pariwisata ini supaya selesai 2 tahun. 2 tahun ini selesai dengan uang sekitar 200 miliar. Dari mana uangnya nanti? Ini yang harus kita katakanlah pikirkan, saya akan kerjakan supaya ini selesai, dapat saya katakan lobby kepada pemerintah pusat. Insya Allah kalau kami berdua, Mas Ropen dan Armansyah ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebong, pariwisata Lebong ini yang terhebat di Provinsi Bengkulu. Contoh salah satu, kita akan men-TWA-kan Danau Tes ini menjadi TWA sekitar 70%. Kenapa? Setiap tahun kita bisa mengadakan event-event yang kita sesuai dengan event-event yang ada di Provinsi Bengkulu dan pusat. Contohnya seperti lomba dayung, lomba biduk naga dan lain-lain. Ini akan memberikan potensi PAD yang sangat luar biasa kepada Kabupaten Lebong. Dan selanjutnya mengenai pertambangan emas. Nanti kita mewadahi mereka ini dengan mendirikan beberapa BUMD supaya tambang-tambang rakyat ini bisa diwadahi di dalam suatu wadah PT namanya yang dikelola oleh katakanlah pemerintah daerah, yang di bawahnya itu adalah tambang-tambang rakyat. Kita urus izinnya supaya nanti mereka itu bisa bekerja nyaman dan menghasilkan katakanlah emas-emas yang ada di Kabupaten Lebong ini. Selanjutnya ada permasalahan di Kabupaten Lebong ini, salah satunya tentang katakanlah Padang Bano. Padang Bano ini nanti akan katakanlah kita gugat kembali melalui Mahkamah Agung. Nah, nanti persyaratan yang pernah dibawa ke Jakarta itu belum pernah terlengkapi, akan kita bawa kembali. Dan saya tahu bahwa surat saya sebagai Ketua DPR dulu dan surat Bupati pada saat itu yang tidak pernah dibawa ke Jakarta, inilah menjadi semacam alasan kita untuk mengambil kembali Padang Bano masuk wilayah Kabupaten Lebong. Insya Allah kalau kami berdua ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebong, Padang Bano ini akan kita ambil kembali untuk masuk wilayah Kabupaten Lebong. Karena kenapa? Sekarang ini Padang Bano dikatakan masuk wilayah Bengkulu Utara, patoknya belum ada, batasannya belum ada. Belum ada kesepakatan di Kementerian Dalam Negeri tentang batas patok Padang Bano untuk wilayah Lebong dan Bengkulu Utara. Tapi peraturan Mendagrinya sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ini akan kita gugat kembali dengan membawa dokumen-dokumen yang tidak pernah dibawa sebelumnya. Selanjutnya masalah perikanan, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Lebong ini akan katakanlah membuat beberapa pionir kolam-kolam edras yang dikelola oleh OMS. Mudah-mudahan ini nanti sebagai katakanlah acuan kita untuk panen 2 kali. Tanpa kita buat kolam edras di Kabupaten Lebong ini, maka kita untuk mencapai panen 2 kali ini tidak mungkin tercapai. Beberapa hal-hal yang harus kita katakanlah tuntaskan di dalam program Kabupaten Lebong, semacam program gedung-gedung yang tertinggal seperti gedung GOR, Wisma dan lain-lain. Ini akan kita perbaiki, akan kita lanjutkan supaya bermanfaat bagi katakanlah Kabupaten Lebong ke depan. Yang kita utamakan untuk membangun Lebong ini adalah bagaimana kita membangun ekonomi kerakyatan. Itu yang penting. Mencari kerja murah, belanja itu gampang. Bagaimana solusinya? Nanti kami berdua akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Lebong ini. Tanpa persoalan yang kita dapat selesaikan, mungkin Kabupaten Lebong ini tidak mungkin dapat maju sesuai dengan harapan kita. Inilah yang harus kita bahas. Masalah adat juga harus kita luruskan, karena
adat kita sekarang ini sudah bengkok. Mari sama-sama nanti kita luruskan tentang masalah adat ini. Kita lihat sendiri kekuatan Lebong ini adalah sebagai Kabupaten Induk tentang adat istiadat untuk orang Rejang. Daripada utara, Payang, Curup, dan lain-lain. Bahwa Lebong adalah induk, ada adat istiadat yang ada di beberapa kabupaten. Ini akan kita luruskan sesuai katakanlah sesuai dengan adat yang ada di Kabupaten Lebong. Sama-sama nanti kita mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk meluruskan hal ini. Kami insya Allah berdua ini akan meluruskan seluruh program yang belum terlaksana, baik Bupati yang pertama maupun Bupati yang kedua. Akan kita laksanakan sesuai dengan katakanlah program yang kami buat bersama Armansyah dan Mas Ropen. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati paslon nomor urut 2. Pemirsa Lebong TV, segmen kedua merupakan segmen tanya jawab sesuai dengan tema materi. Kami susun berdasarkan KPT 465 tahun 2020. Dalam segmen ini, kami persilahkan kepada paslon menjawab satu pertanyaan dengan durasi waktu yang telah kami tentukan selama 3 menit. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana upaya Anda memajukan daerah Kabupaten Lebong jika Anda terpilih nantinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong dengan mensinkronkan sumber daya alam Lebong dengan sumber daya manusianya? Ya, saya akan melaksanakan kalau kami berdua ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebong, kita mencoba mensinkronkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Karena kenapa? Alam kita di Lebong ini itu 80% tidak bisa kita kelola. Karena di situ terletak hutan lindung, hutan TNKS, dan lain-lain. Bersamaan dengan hutan marga satwa. Jadi intinya bagaimana kita memanfaatkan katakanlah lahan yang sedikit ini supaya masyarakat kita ini lebih sejahtera. Salah satunya kita akan melaksanakan intensifikasi pertanian. Kedua, kita memanfaatkan beberapa katakanlah alam kita ini seperti untuk objek pariwisata, maka kita akan mengoptimalkan bagaimana objek wisata ini akan kita bangun sesuai dengan standar katakanlah wisata untuk Indonesia. Maksudnya begini, kita punya air panas, air terjun, danau, dan lain-lain. Bagaimana kita mengelolanya? Supaya kita mengelola pariwisata ini tidak merusak katakanlah hal-hal di lainnya, contoh tentang hutan. Nah, seperti saya bilang tadi di dalam visi misi bahwa tes itu akan kita coba TWA kan 70% supaya nanti tes ini menjadi katakanlah pemasukan PAD kita. Dan kita akan katakanlah membuat beberapa event yang bersamaan dengan event-event Provinsi Bengkulu dan event-event yang ada di pusat. Inilah yang akan kita kelola. Dan mengenai yang lainnya, pertambangan, kita ada batu bara, emas, dan lain-lain. Tapi saat ini, kita ini sebagai lumbung energi yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi masyarakat kita Lebong ini kebanyakan sebagai penonton yang ada di Kabupaten Lebong. Bagaimana nanti masyarakat ini ikut serta dalam katakanlah menikmati hasil investasi orang luar yang ada di Kabupaten Lebong. Salah satunya bagaimana? Bahwa kita berkeinginan masyarakat kita ini, putra-putri kita ini bisa bekerja di dalam perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lebong. Banyak potensi lain yang harus kita kembangkan. Banyak dari potensi alam kita, posisi wisata kita, dan lain-lain. Dan untuk pemanfaatannya tentunya karena kalau di perusahaan luar yang masuk ke Lebong ini secara langsung kita belum bisa menikmatinya kecuali mereka katakanlah memberikan dalam bentuk katakanlah semacam hibah yang ada di Kabupaten Lebong.
terima kasih. Pertanyaan yang kedua, dalam hal mensejahterakan masyarakat. Di sini kami mengambil isu tentang kemiskinan. Sesuai dengan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Lebong atau LP2KT dirancang tahun 2016 berisi tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan Lebong. Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin ada sekitar 13.314 jiwa dan jika dipersentasikan 11,83%. Maret 2018, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lebong 13.248 jiwa atau dipersentasikan sebanyak 11%,59. Maret 2019, jumlah penduduk miskin 13,670 jiwa dipresentasikan menjadi 11,77%. Kemiskinan menjadi isu utama di Indonesia, termasuk juga di Lebong. Peningkatan angka kemiskinan ini mengharuskan Kabupaten Lebong mengatasi persoalan ini. Namun lebih penting adalah bagaimana upaya memperkecil angka tersebut, serta kebijakan penanggulangan yang diambil. Pertanyaannya, bagaimana mensiasati program penanggulangan tersebut supaya menjadi efektif dengan anggaran daerah yang minim? Ya, untuk isu kemiskinan memang di tahun katakanlah tahun COVID-19 ini meningkat. Baik katakanlah isu kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana cara mengatasinya? Kami mempunyai beberapa metode. Pertama, tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan. Berarti apa yang harus kita laksanakan? Pertama, bagaimana Lebong ini yang pertama itu harus panen 2 kali. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana anak-anak yang lulus dari SMA, yang dari sarjana dan lain-lain, ini bisa bekerja. Bagaimana menyiasatinya? Satu-satunya kita akan membuat semacam BUMD, beberapa BUMD atau nanti satu BUMD dengan anak-anak BUMD. Nah, ini akan menyerap tenaga kerja. Contoh katakanlah pengolahan beras ini tadi. Kedua, tentang pengolahan katakanlah nanti kita jeruk yang ada sekarang ini dijual 3.000 pun yang masa-masanya kecil itu tidak laku. Bagaimana ini nanti kita kelola? Banyak potensi yang harus kita kelola di Kabupaten Lebong ini karena kita ini kaya dengan katakanlah kekayaan alam lebih daripada kabupaten lain. Bagaimana kita mengelola nanti supaya tahun pertama kami nanti kalau ditakdirkan nasib kami menjadi Bupati Lebong ini, kami akan mencoba menurunkan setiap tahunnya sekian persen dengan metode yang akan kami laksanakan. Karena kenapa? Tingkat kemiskinan ini bertambah kalau tingkat pengangguran itu bertambah. Dan lapangan pekerjaan tidak tersedia. Nah, ini akan kita tuntaskan pertama tadi dengan membuat beberapa BUMD atau satu BUMD dengan beberapa anak perusahaan BUMD dan akan meningkatkan pariwisata dan pertanian untuk katakanlah panen 2 kali ini. Ini pariwisata kita ini kan belum pernah kita katakanlah kelola dengan maksimal. Kita boleh belajar dengan kabupaten lain sesuai dengan alam yang kita miliki. Ini kita mampu. Siapa bilang tidak mampu? Daerah lain mampu, kita juga harus mampu untuk mengatasi katakanlah pengangguran dan kemiskinan ini. Insya Allah kami berdua ini mampu untuk mengatasi itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa strategi Anda dalam menyelesaikan permasalahan daerah? Dalam menyelesaikan persoalan di dalam daerah, kita mengajak seluruh komponen yang ada di Kabupaten Lebong ini. Mari kita ajak, selesaikan katakanlah persoalannya. Contohnya, masalah PDAM. PDAM ini beberapa tahun, hampir 10 tahun, ini tidak pernah selesai. Ada apa sebenarnya? Saya dulu sebagai katakanlah ketua DPR sudah membuat katakanlah perda inisiatif PDAM dari
Blut menjadi PDAM. Ini perda inisiatif anggota dewan. Nah, sampai saat ini PDAM di Lebong ini ya sangat lucu. Kata kenapa? Air itu tidak kita kelola seperti di kota besar. Memakai tawas, memakai kaporit, memakai pendorong. Ini tidak kita lakukan. Tapi PDAM kita ini hanya menyalurkan air bersih karena tidak punya banyak intake. Akhirnya dengan katakanlah pegawai PDAM terlalu membengkak, nah gajinya tidak bisa kita bayar, akhirnya mereka bekerja dengan malas-malasan. Ini coba kita salah satu persoalan yang ada di Kabupaten Lebong akan kita tuntaskan. Dan persoalan-persoalan lain, mungkin persoalan tambang emas yang dikelola oleh tambang rakyat. Bagaimana nanti rakyat kita ini kalau dia bertambang, supaya dia bertambang itu secara nyaman. Bagaimana kita mengatasinya? Nanti kita coba katakanlah mengajak mereka katakanlah untuk menuntaskan persoalan ini dengan mendirikan semacam perusahaan yang di bawah ini adalah perusahaan kecil nanti dikelola oleh masyarakat. Mudah-mudahan ke depan persoalan yang ada di Kabupaten Lebong ini bisa teratasi, termasuk sumber daya manusia. Salah satu nanti persoalan kita ini susah katakanlah orang-orang kita untuk dijadikan katakanlah beberapa eselon 2, sehingga kita mengambil dari luar daerah. Bagaimana nanti kita menciptakan eselon 2 ini yang lebih handal, maka akan kita sekolahkan S2-nya ke luar negeri. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang orang-orang ini akan katakanlah siap untuk memimpin Lebong. Di samping itu juga, makasih Provinsi Lebong untuk menyambungin calon bupati tadi. Saya sebagai calon wakil bupati tetap dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kami berdua akan bekerja sama untuk menunaikan tugas kami di dalam visi misi kami dalam mensejahterakan masyarakat Lebong, membangun Lebong bersama. Kami berdua saling isi mengisi satu sama lain, saling melengkapi. Di Lebong ini sebenarnya yang paling utama juga tidak kalah pentingnya itu tentang tata kelola pegawainya, tata kelola ASN-nya. Ya, baik Pak, waktu sudah habis ya Pak. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Banyak pihak mengatakan pelayanan masyarakat selama ini kurang baik. Seperti pelayanan dasar pembuatan KTP, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan kualitas air dan tarif PDAM, dan pelayanan lainnya yang mestinya harus ditingkatkan lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak dalam mengatasi hal tersebut jika Bapak nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebong? Terima kasih. Memang ini menjadi permasalahan untuk yang sudah di Kabupaten Lebong ini. Pelayanannya selalu kurang prima. Dan penataan petugasnya juga sering tidak pas. Tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan disiplin ilmu, dengan background pendidikan. Kemudian selanjutnya memang kita harus selalu mengingatkan, selalu bila perlu diberi sanksi kepada pegawai-pegawai yang tidak tahu bahwa dia itu bukan minta dilayani, dia itu pelayan. Kadang-kadang pegawainya dia yang minta dilayan, seakan-akan dia yang harus dilayan. Orang yang berurusan, masyarakat yang berurusan, kita harus tahu dia itu pelayan masyarakat. Masyarakat ini macam-macam, tidak semuanya mengerti bagaimana caranya. Kadang-kadang dia tuh tidak sopan datang. Itu namanya masyarakat, kita harus terima itu. Kita harus layani, kita harus jelaskan. Ini kadang-kadang yang sering ini banyak masa bodoh. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada mereka sering kita dengar. Mungkin mudah-mudahan ini salah. Pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1 hari kadang-kadang diulur sampai 2-3 hari, bahkan sampai makan waktu berminggu-minggu. Ini yang akan kita fokuskan terutama sekali di penataan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang paling penting dulu. Kemudian di samping kita akan
menyekolahkan itu tadi, mengirimkan pegawai-pegawai kita yang calon-calon eselon 2, eselon 3 itu untuk disekolahkan supaya nanti mereka itu bisa melihat di luar sana bagaimana mulai dari pelayanan, mulai dari cara-cara menerima untuk menyelesaikan permasalahan itu, tidak mereka tuh seakan-akan minta dilayan. Mungkin itu. Saya sambung bahwa kita ini, pegawai kita ini sudah diberi TPP. Tapi pemahaman tentang TPP ini tidak mereka pahami. Yang namanya TPP ini itu ada dua komponen yang mereka terima. Pertama tentang absensi, kedua kinerja. Kalau kita nanti absensi 20%, kinerja 80%, kalau dia masuk terus berarti absensinya sudah diambil. Tapi kinerjanya kalau memang katakanlah pelayanan dan lain target per triwulan tidak tersampai, maka TPP 80% tidak bisa diambil 80%. Mengenai PDAM, inilah problemnya kita. Pemerintah daerah ini tidak tanggap. Pernah nggak hibah dari pemerintah daerah untuk membeli meteran? Nggak ada. Jadi tidak ada. Mudah-mudahan nanti kita benahi. Mari kita benahi bersama. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana strategi Anda dalam menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini jika Anda terpilih nantinya? Kalau nanti kami terpilih, bagaimana kita katakanlah menghadapi pandemi COVID-19? Jadi alhamdulillah kita lihat sekarang ini COVID ini kan setiap hari semakin menurun. Tidak seperti kemarin orang terkena katakanlah COVID ini banyak sekali. Ya mudah-mudahan nanti kami terpilih, kita tetap menjaga katakanlah menghimbau masyarakat ini supaya nanti kalau belum COVID ini habis di Indonesia, kita menghimbau kepada masyarakat untuk katakanlah jangan berkerumun, memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan nanti ini tidak kita katakanlah kabupaten ini kita tidak melaksanakan lockdown karena ini efeknya sangat besar terhadap ekonomi kita dan efek yang lainnya banyak sekali karena beberapa pengusaha dan lain-lain ini akan mengalami katakanlah kebangkrutan atau kerugian. Ya mudah-mudahan kami akan katakanlah menghimbau bekerja sama dengan komponen lain baik dari kepolisian, TNI dan lain-lain ini akan bekerja sama bagaimana sama-sama kita mengatasi supaya penyebaran COVID-19 ini yang ada di Kabupaten Lebong ini tidak menyebar luas kepada seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Lebong. Intinya mengenai masalah protokol kesehatan, kami akan terus menghimbau kepada baik itu melalui kepala dinas, camat, kepala desa, terus sampai ke RT RW untuk tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan dengan menjaga protokol kesehatan yang selalu ketat, mudah-mudahan di Lebong ini dapat tetap terjaga dan terhindar dari zona merah dan tetap sebagai zona hijau, mungkin itu. Tapi tidak berhentinya kita terus menghimbau dan meminta kepada para camat, kepala desa, lurah dan ke bawah sampai imam, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajak membiasakan diri untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian segmen tanya jawab dari paslon nomor urut 2.